Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadratil mu'allif kitab syai'un lillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali sholli sholata sira bil laili ing dalem wektu wengi walau kahal bisyatin senajan to sak pengapuhani kahal bisyatin kaya sak pengapuhani wedhus. Maksude waktu napa niku nek nganu niku memerah susunya kambing. Jadi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, meskipun di malam hari, meskipun sebentar saja hendaklah sholat malam. Kalau sudah sholat malam meskipun hanya sedikit niku kan berarti tetap dihitung sebagai ahli sholat malam, ngoten maksudnya. Meskipun tidak panjang, wah istilahnya tidak rokaatnya banyak, meskipun hanya 2 rokaat ditambah witir misalipun, tapi tidak meninggalkan sholat di malam hari. Fal musolli mongko utawi wong kang sholat bilaili ing dalem wektu wengi iku ahsanan nasi luwih bagus-baguse menungso apane wajhan wajahe. Orang yang senang sholat malam itu akan tampak di wajahnya. Oh, ini mau termasuk wajah yang sering sholat malam, akan tampak karena lebih bersinar. Wabil khusus nanti di yaumal kiamah. Wal, ireng niku mboten jaminan gitu. Karena tempat tumpuannya di tangan atau tempat tumpuannya di di dahi. Kalau memang kita ingin tempat tumpuannya di dahi, nanti cepat nanti. Ngoten lho nggih. Tempat tumpuan ini pun ngoten niku karena hanya tempat tumpuannya. Karena tempat tumpuan daripada ketika kita ruku sujud niku yang menyebabkan itu. Jadi wajahnya di sini ya, malah sahabat Kanjeng Nabi dan para sahabat niku termasuk tiang-tiang ingkang niku walaupun meskipun mereka itu adalah orang yang banyak sholat pun kan nggih biasa-biasa mawon nggih, wajahnya tetap indah nggih. Ya Ali, wahai Ali, idza kabbarta anane takbir sira di sholati maring sholat fafarij asabi'aka, maka fafarij mongko benggangno sira asabi'aka ing pira-pira driji sira. Warfa' lan ngangkato sira yadaika ing tangan sira hadwa mangkibaika ing panceri pundak loro sira. Jadi ketika kita mau takbir itu drijinya dalam posisi dibenggangni, boten dipepetni ngeten agak dibenggangkan ya. Waktu takbir Allahu Akbar dan diangkat ini tangannya sejajar dengan ini, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu sejajar ngeten mawon. Nggih, sejajar dengan pundak. Wa idza kabbarta lan arina takbir sira, fadhok mongko nyelehno sira yaminaka ing tangan tengen sira ala simalika ing atase niki, tangan kiwa sira tahta surratika ing ngisore apa jenenge udel sira. Udel itu pusar. Jadi letakkannya di pusar sini. Tapi kan sekarang banyak juga yang sholat sambil gini tuh, Saudara. Ada yang sampai sini ke atas gini. Ini padahal kita kalau nganun pun sampai yang wasiatul Mustafa saja yang membahas ngeten mawon menyebutkannya dengan meletakkannya di bawah surah, di bawah udel. Nah, di bawah udel, di bawah ini pusar. Meletakkan tangannya baik kanan dan kiri, di mana tangan kanan yang ada di atas nih. Wa idza raka'ta lan arikalin rukuk sira fadhok mongko nyelehno sira ya daika ing tangan sira ala rukbatika ing atase lutut sira atau dengkul sira. Kalau kita ruku
tangannya, kedua tangan itu diletakkan di atas lutut, wa farij baina asabi'aka, dan hendaknya kita membuat agak direnggangkan jari jemarinya. Ya Ali iswir rapih rapio sira bisyubhi ing dalam waktu subuh. Kalau bisa di waktu subuh itu kita malah aktivitas dimulai ya. Masa kadang-kadang kita itu pada subuh malah digunakan untuk tidur. Padahal pada subuh itu dengan munculnya matahari itu paling waktu kita harusnya bersemangat memulai aktivitasnya di situ. Makanya kita memulainya setelah setelah tidur pun dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana niku. Ketika tidur tapi malah menggunakan bacaan dengan bismika Allahumma ahya. Ya, karena apa? Karena nanti yang sebenarnya hidup itu nanti waktu hidup di akhirat. Tidur kita itu kan latihan tidur yang sejati besok. Tidur kita, makanya ada ulama itu kenapa beliau umpamanya jarang tidur. Lah saya besok istirahat itu lebih lama lagi di alam barzah, itu lebih lama yang di dunia ini waktunya untuk mencari amal. Makanya tidurnya enggak banyak. Hanya mungkin kalau kita standar kedokteran kan 8 jam sehari ya. Mungkin 4 jam itu sudah lama itu kalau orang-orang yang ingin mencari ridhonya Allah dengan cara berriyadhah dengan mujahadah itu. Karena apa? Mereka mengetahui bahwasannya ada tidur yang panjang lebih panjang. Makanya kalau umpamanya sia-sia nanti digunakan kalau umpamanya tidur saja. Jadi di pagi hari itu kalau bisa memang dimulai dengan aktivitas yang baik, dengan aktivitas yang menggugah. Kalau dulu kalau biasa itu kalau setelah subuh itu pasti ngaji kitab, ya ngaji kitab. Saya menikah kurang ngoten pada subuh saya kalau gunakan sholat subuh masjid, setelah itu rampung kita ngaji dulu namanya Sahih Bukhari. Nanti rampung Sahih Bukhari sampai rumah kita lagi mutolaah terus Al-Qur'an. Nanti sebelum jam 6 sudah nganter anak sekolah, persiapan nganter. Itu ya jadi pagi kan sebenarnya aktivitas yang paling untuk semangat sebenarnya. Rugi kalau kita gunakan istilahnya tidak beraktivitas yang washolil maghriba ba'da ghiyabis syamsi, dan sholatlah engkau di waktu maghrib setelah terbenamnya matahari, biqadri harfi syatin, dengan kadar yakni sepengepuan atau sepemerahan susunya kambing. Fa inna dzalika krana sak temene mengkono itu tadi merapihkan isu dengan kebaikan. Waktu subuhnya digunakan dengan kesempurnaan dengan aktivitas yang baik. Kemudian dia di waktu maghrib tidak lupa untuk nanti sholat maghrib. Itu termasuk min khisalil anbiya'i alaihissalam, termasuk perbuatannya para nabi ngoten niku, memperhatikan terhadap ibadah. Wabil khusus ada 4 waktu yang diistimewakan oleh para aulia, para nabi, yaitu sebelum subuh dan setelah subuh. Kedua sebelum maghrib dan setelah maghrib. 4 ini barang siapa yang menjaganya, maka dia adalah orang yang beruntung. Masa lalu yang mungkin istilahnya dulu-dulu yang sudah terlewati itu bisa ditambal dengan ini. Dulu-dulu misalnya awake dhewe masih kekurangan masalah dalam ibadahnya, masih kekurangan dalam tadarusnya dan lain sebagainya. Pokoknya 4 waktu ini kita perhatikan dan kita gunakan dengan aktivitas kebaikan, Pak, insya Allah kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Sebelum subuh kita sudah siap-siap untuk melakukan sholat subuh. Nanti sholat qobliyah niko atau sholat fajar. Setelah sholat fajar tidak lupa membaca niko subhanallah bihamdi astaghfirullahaladzim 100 kali, mungkin
Setelah itu baru sholat, nanti qomat sholat subuh. Setelah sholat subuh jangan digunakan untuk tidur, tapi untuk aktivitas ngaji dan lain sebagainya sampai setelah subuh sampai terbit matahari. Itu kita jaga tiap hari. Itu mampu untuk menutupi dulu mungkin kita yang dulu itu ibadahnya yang masih keteteran atau kita masih puasa bolong-bolong, itu bisa ditutup oleh 4 waktu ini. Karena ini adalah sesuatu yang selalu diperhatikan oleh para kekasih Allah dan para nabi. Para nabi pun melakukan demikian. Termasuk makanya pun Kanjeng Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, yakni memperhatikan subuh dan maghrib. Karena ini makanya asarnya dikatakan asar itu sebagai sholat wusta sentral. Makanya ketinggalan sholat asar, orang itu biasanya diwas-waskan oleh setan itu sholat asar, gitu. Biasanya umpama sholat itu mau rakaate piro, makanya perlu diru'yah itu. Kalau umpamanya sholat itu udah loro apa telu ya iki, telu apa papat, itu biasanya di sholat asar, sholat wusta. Karena titik sentralnya sholat itu ada di asar. Sing subuh dengan duhur itu sebelumnya, maghrib dan isya setelahnya. Jadi monggo kita perhatikan benar waktu subuh, sebelum subuh dan setelah subuh, sebelum maghrib dan setelah maghrib. Ya alihi alika tetepana sira bi sholatil jamaati kelawan salat jamaah, fa innaha mongko sak temene salat jamaah indallahi mungguhe Gusti Allah iku kamasjika kaya lumakune sira ilal haji maring haji wal umrati lan umrah wa ma yahrusu lan ora jaga ana sholatil jamaati marang salat jamaah ila rajulun kecuali wong lanang mukminun kang iman qad ahabba kan teman-teman tresno hu ing man sapa Allah Gusti Allah wa ma yashhadu lan ora nolak fiha ing dalem jamaah illa munafiqun kejaba wong munafik qad aghadahu kang teman-teman bendu ing iman sapa Allah Gusti Allah. Jadi dawuhnya Kanjeng Nabi lagi, datangmu lewatmu hendaklah engkau wahai Ali, hendaklah engkau menetapi sholat jamaah. Karena sholat jamaah itu ketika engkau melangkahkan kaki kepada sholat jamaah itu sudah dihitung sebagaimana ibadah haji dan umroh. Dan tidaklah mampu menjaga sholat jamaah ini kecuali seorang laki-laki yang mukmin yang dicintai Allah. Kok ditingali wong sregep istiqomah salat jamaah, tanda-tandane wong sing dicintai Gusti Allah. Kudu hati-hati karo wong sing ngeten iki. Malati. Malati saya itu nih. Wong iki kok sregep men ibadah 5 waktu, ya Allah ngoten iki. Dan tidaklah menjauhinya atau menolak untuk jamaah ini kecuali adalah orang yang munafik atau orang yang dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan kita tetap saged istiqomah kalih ngaos titik-titik tambah pengetahuanipun. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.